Itu sebabnya seluruh presiden kita kecuali Prabowo. Gak ada utang sama bangsa Palestina. Utang apaan, Bang? Iya. Utang apaan bangsa kita ke Palestina? Utang apaan, Bang? Sabar. Jangan ngaco. Iya, Anda sendiri. Di Indonesia ini cuma Anda yang tidak ngaco. Gue kasih tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu hoax. Karena itu 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Tahun 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Secara internal, situasi belum stabil. Secara eksternal, posisinya bahkan lebih lemah. Belanda belum benar-benar pergi, dan dunia internasional belum sepenuhnya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Di titik ini, ada satu pertanyaan penting. Siapa yang pertama kali percaya bahwa Indonesia benar-benar negara merdeka? Untuk menjawab itu, kita harus melihat ke Timur Tengah, tepatnya ke wilayah yang saat itu belum bernama negara, tetapi sudah memiliki identitas kuat, Palestina. Di masa itu, Palestina masih berada di bawah mandat Inggris. Belum ada negara Palestina seperti sekarang, tetapi masyarakatnya sudah terbentuk, ulama-ulamanya aktif, dan pengaruhnya di dunia Arab cukup besar. Di antara tokoh paling berpengaruh saat itu adalah Muhammad Amin al-Husseini, mufti besar Yerusalem. Kalau kita lihat posisi mufti besar pada masa itu, ini bukan sekedar jabatan agama biasa. Ini adalah posisi strategis yang memiliki pengaruh politik, sosial, bahkan internasional di dunia Islam, khususnya kawasan Arab. Al-Husseini bukan hanya ulama, ia juga tokoh perlawanan terhadap kolonialisme. Ia menentang Inggris di Palestina dan menolak proyek Zionisme yang mulai berkembang saat itu. Artinya, ia paham betul bagaimana rasanya menghadapi penjajahan. Di titik inilah kepentingan Palestina dan Indonesia bertemu, dua wilayah yang sama-sama sedang melawan kolonialisme. Lalu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Al-Husseini untuk Indonesia? Berdasarkan berbagai catatan sejarah, salah satu langkah penting yang ia lakukan adalah menyuarakan dukungan terbuka terhadap kemerdekaan Indonesia di forum internasional dan dunia Arab. Ia menggunakan jaringan dan pengaruhnya untuk menyampaikan bahwa Indonesia bukan sekedar pemberontakan, tetapi sebuah bangsa yang sah dan berhak merdeka. Langkah ini terlihat sederhana, tapi kalau kita tempatkan di konteks waktu itu, dampaknya sangat besar. Kenapa? Karena saat itu, informasi tentang Indonesia belum menyebar luas. Narasi yang beredar di Barat masih didominasi oleh Belanda, yang menganggap Indonesia sebagai wilayah koloninya yang memberontak. Jadi, ketika seorang tokoh besar seperti Al-Husseini berbicara, itu membantu mengubah persepsi. Tidak berhenti di situ, dukungan ini kemudian menjalar ke negara-negara Arab lainnya. Negara seperti Mesir menjadi salah satu yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi pada tahun 1947. Langkah Mesir ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Syria, Lebanon, dan Irak. Pengakuan ini bukan formalitas biasa. Dalam hukum internasional, pengakuan dari negara lain adalah salah satu faktor penting untuk memperkuat eksistensi sebuah negara baru. Tanpa pengakuan, Indonesia bisa dianggap tidak sah di mata dunia. Disinilah kita mulai melihat pola yang lebih besar. Dukungan dari Palestina melalui Al-Husseini bukan berdiri sendiri. Dia menjadi pemicu awal diplomasi internasional Indonesia di dunia Islam. Bahkan dalam beberapa sumber disebutkan bahwa tokoh-tokoh Arab, termasuk yang terinspirasi oleh Al-Husseini, membantu membuka jalur diplomasi Indonesia di Timur Tengah. Ini penting, karena saat itu Indonesia belum memiliki jaringan diplomasi yang kuat. Kedutaan belum banyak, akses terbatas, dan komunikasi masih sulit. Ada satu hal menarik yang sering terlewat. Dukungan ini tidak datang karena hubungan ekonomi. Tidak ada kepentingan bisnis besar antara Indonesia dan Palestina saat itu. Dukungan ini juga bukan karena aliansi militer. Yang ada adalah solidaritas ideologis. Dua bangsa yang sama-sama mengalami penjajahan melihat satu sama lain sebagai bagian dari perjuangan yang sama. Kalau kita analisis lebih dalam, langkah Al-Husseini bisa dilihat sebagai strategi.
Ia memahami bahwa kolonialisme bukan hanya soal militer, tapi juga soal narasi. Jika dunia percaya bahwa Indonesia adalah negara merdeka, maka posisi Belanda akan semakin lemah. Dan memang itu yang terjadi. Tekanan internasional terhadap Belanda meningkat. Dunia mulai melihat bahwa konflik di Indonesia bukan sekedar urusan internal Belanda, tetapi masalah kemerdekaan sebuah bangsa. Perlu juga dicatat bahwa hubungan ini tidak berhenti di masa awal kemerdekaan. Indonesia kemudian menjadi salah satu negara yang konsisten mendukung Palestina di forum internasional. Ini bukan kebetulan. Ada jejak sejarah yang membentuk hubungan itu. Banyak pihak di Indonesia melihat dukungan Palestina di masa awal kemerdekaan sebagai sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Namun, penting juga untuk meluruskan satu hal. Sering muncul narasi bahwa Palestina membantu kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini benar secara semangat, tapi perlu dipahami dengan konteks yang tepat. Yang membantu bukan negara Palestina, karena saat itu negara tersebut belum berdiri. Yang membantu adalah tokoh dan masyarakat Palestina, terutama melalui peran Al-Husseini dan jaringan dunia Arab. Ini bukan bantuan dalam bentuk senjata atau pasukan. Ini adalah bantuan dalam bentuk dukungan politik, pengaruh diplomasi, legitimasi internasional. Dan dalam konteks tahun 1945 sampai 1949, itu sangat krusial. Kalau kita bandingkan, perjuangan Indonesia saat itu tidak hanya terjadi di medan perang, tapi juga di meja diplomasi. Di medan perang, Indonesia melawan Belanda. Di meja diplomasi, Indonesia melawan narasi bahwa mereka bukan negara yang sah. Dan disinilah dukungan dari dunia Arab, termasuk Palestina, memainkan peran penting. Kesimpulannya sederhana, tapi sering disalahpahami. Palestina sebagai negara memang belum ada saat Indonesia merdeka. Tapi rakyat Palestina, melalui tokoh seperti Muhammad Amin Al-Husseini, sudah memainkan peran dalam membantu memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Peran ini bukan yang paling besar, tapi juga bukan yang kecil. Ia menjadi bagian dari rangkaian faktor yang membantu Indonesia berdiri sebagai negara yang diakui dunia. Kalau dilihat dengan kacamata investigator, ini bukan cerita mitos, tapi juga bukan cerita yang dilebih-lebihkan. Ini adalah potongan sejarah yang nyata, yang sering disederhanakan dan kadang dipahami tanpa konteks. Dan seperti banyak hal dalam sejarah, kebenarannya ada di tengah. Bukan Palestina sebagai negara, tapi Palestina sebagai masyarakat dan tokoh yang berpengaruh.